Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan alur dari sebuah anime yang berjudul Muscle, yaitu singkatan dari Magic and Muscle. Di awal cerita, kita diperlihatkan suatu alam yang dinamakan alam sihir. Disebut demikian karena di dunia ini dipenuhi dengan sihir, dan orang-orang menjalani keseharian mereka dengan menggunakan sihir. Contohnya seperti terbang menggunakan sapu, mengangkat benda berat, bahkan menciptakan sesuatu. Sihir sendiri dipercaya merupakan anugerah dari Tuhan, dan kemampuan sihir seseorang menentukan status sosialnya di mata masyarakat. Jauh di dalam hutan, kita diperlihatkan dua ekor rusa yang terkejut melihat seseorang yang sedang latihan angkat beban secara ekstrim, sambil makan kue sus. Tidak jauh dari situ ada seorang kakek yang sedang ngeteh dan santuy di rumahnya. Dia bernama Regro Burndead. Si kakek ini ceritanya sering stres karena melihat anaknya yang selalu lupa caranya membuka pintu dan malah menghancurkannya. Dan ternyata anak kakek ini rupanya adalah si Mas-Mas yang latihan angkat beban di hutan tadi, yang bernama Mas Burndead. Nggak salah dong kalau di awal tadi saya menyebutnya dengan Mas-Mas. Di sini ceritanya mereka itu bapak dan anak, tapi karena bapaknya sudah ketuaan, jadi dipanggil kakek oleh si anak. Tak lama berselang si kakek pamit karena ingin keluar sebentar dan dia berpesan kepada Mas untuk menjaga rumah dan mengingatkannya agar tidak pergi ke kota selama si kakek tidak berada di rumah. Bukannya menuruti perkataan si kakek, Mas malah pergi ke kota setelah melihat iklan kue sus kesukaannya. Dan tentunya karena dia juga merasa lapar. Sesampainya di kota, lebih tepatnya di depan toko kue sus, karena terlalu bersemangat, uang benggol yang digenggam Mas pun sampai peot dan membuat penjual kue sus kaget. Dan yang membuat penjual lebih kaget lagi adalah saat Mas dengan gampangnya mengembalikan uang tersebut ke bentuk semula, tanpa kesusahan sedikit pun. Setelah membeli kue sus, tiba-tiba penutup kepala Mas tertiup angin, dan semua orang terkejut karena mereka tidak melihat adanya tanda berbentuk garis di wajah Mas. Scan pun beralih di kantor kepolisian sihir di mana ada seorang kepala polisi yang sedang menyiksa penjahat karena ketahuan mencuri. Tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa ada seorang pemuda yang tidak memiliki tanda di wajahnya sedang berkeliaran di kota. Lalu ketika Mas sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia tidak sengaja menabrak dan mengotori seragam seorang petugas polisi sihir. Karena si petugas marah dan ngoceh terus, Mas pun berniat untuk minta maaf dan berniat untuk mencuci seragam petugas tersebut, tetapi malah merobeknya. Ya iyalah sobek, cara mintanya pun kayak gitu. Lalu datanglah kepala polisi sihir yang bernama Brad Choliman. Dia menghampiri mereka berdua untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan tiba-tiba datanglah si kakek yang langsung membawa Mas pergi sebelum terjadi keributan yang lebih besar. Kepala polisi ini pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung menciptakan seekor burung untuk mengikuti Mas dan melacak keberadaan Mas dan si kakek. Sesampainya di rumah, Mas pun dimarahi oleh si kakek dan sebagai hukuman dia harus nge-gym lagi di hutan, mengulangi latihan yang dilakukannya di awal cerita tadi. Tidak lama berselang datanglah si kepala polisi bersama dua bawahannya. Kita sebut saja kepala polisi ini dengan Pak Brad.
Yo, Jisa. Di hutan terlihat Mas yang sedang nge-gym sampai membuat seekor tupai ketakutan. Di awal tadi ada rusa yang ketakutan dan sekarang kita lihat tupai cuy yang ketakutan. Di sini dia sudah selesai nge-gym ekstrim hanya dalam waktu 5 menit. Kebayang tuh gimana kuatnya si Mas ini. Sesampainya di rumah, Mas pun berhenti di depan pintu rumahnya karena mendengar suara si kakek yang diinterogasi sambil disiksa, agar dia mau menyerahkan Mas. Di sini Pak Brad, kepala polisi ini mengatakan bahwa di dunia yang penuh sihir ini, orang yang tidak memiliki tanda di wajahnya alias tidak bisa menggunakan sihir harus segera disingkirkan, karena mereka tidak punya hak sama sekali, bahkan tidak mempunyai hak untuk hidup. Saat si kakek terus disiksa inilah kita diperlihatkan masa lalunya yang terlahir dengan sihir yang sangat lemah dan selalu gagal dalam segala hal. Karena sudah putus asa dan ingin bunuh diri untuk mengakhiri semuanya, saat itulah si kakek menemukan Mas ketika bayi. Dia ini dibuang oleh orang tuanya karena terlahir tanpa tanda di wajahnya. Setelah mendengar semuanya, Mas pun gregetan dan langsung menghajar 2 anak buah si kepala polisi ini. Ketika tersisa si kepala polisi, Mas pun menangkis semua serangannya. Tentunya dengan cara yang sangat mudah dan terbilang kocak. Dan saat Pak Brad si kepala polisi ini akan mengeluarkan serangan pamungkasnya, Mas pun meminjam tongkat sihir si kakek dan melakukan serangan berupa lempar lembing dengan menggunakan tongkat tersebut, yang membuat semua orang terkejut, terutama si kepala polisi yang langsung kena mental. Kemudian tiba-tiba si kepala polisi menawarkan Mas untuk menjadi seorang visioner suci, dengan cara masuk ke sebuah akademi sihir agar keberadaannya diakui dan dapat hidup tenang dengan si kakek. Tanpa pikir panjang, Mas pun menerima tawaran tersebut. Tibalah hari ujian masuk di Akademi Sihir Easton, di mana hanya orang-orang dengan kemampuan bakat sihir yang hebat saja yang bisa masuk. Dan Mas yang tidak dapat menggunakan sihir sedikit pun akan mengikuti ujian masuk tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang guru penguji yang bernama Claude Lucci. Baru saja memantau para peserta ujian, dia sudah dikagetkan dengan Mas yang sedang latihan angkat beban. Dan lebih kaget lagi saat melihat Mas atraksi duduk tanpa kursi sambil membaca buku fitness, bukannya membaca buku tentang sihir yang akan segera diujiankan. Pak Guru Lucci pun lalu dibuat jengkel oleh Mas karena saat peserta ujian lain kagum dan memujinya, hanya Mas saja yang mengejeknya. Lalu ujian pertama pun dimulai. Para peserta diharuskan untuk menghentikan tulisan yang bergerak dan menyusunnya dengan benar dengan menggunakan sihir. Mas yang tidak bisa menggunakan sihir pun meminta tulisan tersebut untuk berhenti. Dan dengan sedikit gertakan, cara itu pun berhasil. Begitu juga dengan ujian-ujian selanjutnya, Mas secara tidak terduga berhasil menyelesaikannya, yang pastinya membuat semua orang tercengang dan terkejut. Ujian selanjutnya pun dimulai. Para peserta harus menyelesaikan rintangan yang berupa labirin dan mencapai garis finish dalam waktu 30 menit. Di sini, Mas bertemu dengan peserta wanita yang bernama Lemon Irvin.
Dia ingin bekerja sama dengan Mas dan mengatakan bahwa akan lebih cepat dan efisien jika mereka menyelesaikan labirin sebagai tim. Dan setelah disurvei membuktikan, ternyata si Lemon ini hanyalah seonggok beban keluarga. Bukannya membantu, dia hanya menghambat untuk Mas. Saat Mas mengajaknya untuk segera bergegas, disinilah Lemon menciptakan belenggu di kaki dan tangan Mas agar dia tidak dapat mencapai garis finish. Namun, Mas yang sangat strong ini langsung bangkit dan melepaskan belenggu, dan kemudian langsung meninggalkan Lemon untuk segera mencapai garis finish. Setelah Mas pergi, Lemon pun dihampiri seekor monster labirin. Sadar dirinya tidak mampu berbuat apa-apa, Lemon pun hanya bisa pasrah berserah diri karena menganggap ini adalah hukuman karena sudah mencoba menipu Mas. Di saat inilah Mas kembali untuk menyelamatkan Lemon dan membawanya ke garis finish dengan menjebol tembok. Para peserta lainnya pun tidak terima dan menyoroki Mas untuk pulang saja. Alhasil, Lemon pun angkat bicara dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia ditugaskan Pak Guru Lucci untuk menghambat Mas mencapai garis finish agar dia gagal dalam ujian. Bukannya menyesali perbuatannya, Pak Guru Lucci yang jabingan ini malah berniat menyerang dan menggagalkan Mas dan Lemon. Spontan, Mas pun langsung mematahkan tongkat sihir milik Pak Lucci. Kemudian kepala sekolah pun datang untuk menenangkan suasana dan mengambil alih ujian wawancara terakhir untuk para peserta. Dia juga akan menghukum Pak Lucci saat ujian ini berakhir. Mas pun menjadi peserta pertama yang akan diuji. Dia pun ditanyai oleh kepala sekolah tentang alasan kenapa dia menyelamatkan peserta lain. Dan Mas hanya menjawab, jika dia tidak melakukannya, maka dia akan menyesal nantinya. Kepala sekolah pun tertarik dengan jawaban Mas dan berniat menguji tekadnya. Dia pun mengeluarkan sihir yang sangat kuat dan menjadikan jiwa si kakek Mas sebagai tumbal. Mas pun langsung meninju sihir tersebut. Dan karena tidak berhasil, dia pun langsung menahannya dengan kedua tangan dan mengajak kepala sekolah untuk adu ketahanan. Pak Kepala Sekolah pun mengakui tekad dan kemampuan Mas dan menyatakan Mas lulus dan diterima di Akademi Sihir Easton. Tibalah di hari pertama Mas bersekolah. Di dalam kelas saat sang guru mengajari cara membuka gembok dengan sihir, Mas malah merusaknya. Dan si guru pun naik pitam. Di sini terlihat murid berambut belang yang mencoba menjauhi orang seperti Mas karena dianggap aneh. Dia bernama Finn Ames dan malah berakhir dengan menjadi teman sekamar bagi Mas. Kemudian karena besok akan ada pelajaran sapu terbang, Mas pun meminjam sapu terbang dari Finn karena dia tidak bawa sapu terbang dan malah membawa akar burdok. Si kopla ini nggak bisa bedain mana akar burdok, mana sapu. Aduh, padahal bedanya ini jauh coy. Tibalah hari pelajaran sapu terbang.
Semua murid diharuskan membuat sapu terbang melayang ke tangan mereka. Dan, sesuai dengan dugaan kita semua, hanya Mas saja coy yang nggak bisa. Lalu datanglah murid tengik yang ngejek Mas karena nggak bisa buat sapunya melayang. Tapi, langsung dibuat terdiam saat Mas membuat sapu tersebut melayang dengan cara yang ekstrim. Karena nggak terima dan angek sendiri, murid tengik ini menantang Mas untuk balapan sapu terbang. Dan ya, Mas pun menang instan tanpa perlawanan dari si tengik ini. Di sini hanya Finn lah yang menyadari apa yang dilakukan oleh Mas. Masih tetap nggak terima karena kalah, murid tengik ini marah-marah pada Mas. Tapi langsung terdiam karena bibirnya dijahit pakai benang sihir oleh murid yang bernama Lloyd Cavill. Dan nampaknya dia ini cukup ditakuti oleh murid lain. Karena tertarik pada Mas, Cavill pun menyuruh Mas untuk menemuinya sepulang sekolah nanti. Kita diperlihatkan murid tengik yang tadi mengejek Mas sedang diberi pelajaran karena gagal mempermalukan Mas. Saat berjalan di lorong sekolah, Mas bertanya pada Finn kenapa semua orang takut pada Cavill. Dan disinilah kita tahu bahwa Cavill ini adalah anak dari seorang pejabat tinggi di biro sihir dan memiliki hubungan yang dekat dengan wakil kepala sekolah. Anggar backingan rupanya dia ini. Saat sepulang sekolah, Mas malah membuat kue sus di dapur sekolah dan lupa untuk menemui Cavill. Besoknya, Mas pun tiba-tiba menemukan buku pelajarannya yang rusak dan Cavill yang datang untuk menanyakan kenapa Mas tidak datang menemuinya. Tapi Mas hanya minta maaf karena kemarin dia lupa. Cavill pun gak ambil pusing. Dia lalu menawarkan pada Mas yang bisa mempermudahnya untuk menjadi seorang visioner suci dengan memanfaatkan koneksinya dengan kepala sekolah. Asalkan Mas mau menuruti semua perintahnya, alias jadi jongos. Dan dengan polosnya, Mas pun mau. Memang koplak. Pada jam pelajaran berikutnya, Mas kembali menemukan buku pelajarannya yang rusak. Dia pun berniat meminjam buku pelajaran milik Finn, meskipun Finn telah menolaknya. Di sini, Mas mengatakan jika dia senang karena punya teman yang baik seperti Finn. Lalu, saat Mas ingin mengembalikan buku milik Finn, dia menemukan Finn yang babak belur dihajar oleh Cavill. Dan saat Mas menghampirinya, Finn pun langsung mengakui bahwa dialah yang merusak buku pelajaran Mas. Karena disuruh dan diancam oleh Cavill. Finn pun meminta maaf pada Mas. Dan tanpa basa-basi, Mas pun langsung menghajar Cavill. Tak lama datanglah bapak wakil kepala sekolah yang bernama Farman Kregos. Kita panggil saja Mang Farman ya guys, karena soalnya tengik mukanya. Bukannya menyelesaikan masalah, Mang Farman ini malah menyalahkan Mas dan Finn. Dan karena nggak bisa diajak kompromi, Mas pun langsung menghajar Mang Farman ini. Masih ngeyel juga dan malah mengancam, tanpa basa-basi, Mas pun langsung menguburnya. Alhasil, Mas pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Namun, bukannya memarahi Mas, kepala sekolah justru mendukung sikap Mas yang peduli pada orang lain. Dan berharap suatu saat nanti, orang seperti Mas ini bisa menjadi seorang visioner suci. Dia pun menjelaskan cara untuk menjadi seorang visioner suci. Tapi karena penjelasannya kepanjangan, Mas pun bengong dan ngences.
Intinya, untuk menjadi seorang visioner suci, Mas harus mendapatkan nilai yang bagus dalam pelajaran dan mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Lalu, saat berjalan di lorong sekolah bersama Finn, Mas dihampiri oleh seniornya yang bernama Tom Knowles. Dia diajak untuk bergabung di tim duelo asrama Adler. Sekedar informasi ya coy, Mas ini di sini termasuk ke dalam asrama Adler ya. Dan duelo itu sendiri olahraga yang mirip bola tangan tapi pakai sapu terbang. Meskipun Mas sudah menolak ajakan tersebut dan bilang bahwa dia tidak bisa terbang dengan sapu, tapi si Tom ini tetap maksa dan ngeyel. Dan akhirnya Mas pun terlibat. Saat pertandingan dimulai, karena hanya diam saja, Mas pun diteriakin suruh pulang oleh penonton. Dan tak lama berselang, si Tom datang untuk memberi semangat pada Mas dengan omongannya yang gak jelas. Dan saat Tom akan kembali melanjutkan pertandingan, pemain musuh dari asrama Lang pun sengaja menabraknya. Sehingga Tom tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi karena ada tulangnya yang patah. Tersentuh dengan semangat dan ucapan Tom yang bilang bahwa kemenangan bukanlah segalanya, melainkan usaha dan kerja keraslah yang paling penting. Mas pun langsung melompat dan seolah melayang di udara. Dan ternyata itu hanya kekuatan dari kakinya yang gerak tanpa henti coy. Kemudian Mas melempar bolanya dan langsung mencetak skor yang membuat penonton kagum. Nggak cuma sampai di situ, bola yang sudah dilempar tadi itu kembali lagi ke tangan Mas. Udah kayak bumerang ya. Dan dia mengulangi lemparannya itu terus-menerus sampai mereka menang dengan skor yang memecahkan rekor. Hujatan pun berubah menjadi pujian, dan Mas mendapatkan koin perak. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang menjadikan Mas sebagai target. Dia ini bernama Lance Crown. Lance ini sekonyong-konyong menangkap Tom, Finn, dan Lemon dan memasukkan mereka ke dalam botol. Sambil berkata pada Mas, jika ingin teman-temannya kembali, maka Mas harus menemuinya di hutan. Singkat cerita, Mas pun menemui Lance di hutan. Ternyata, Lance ini berniat menantang Mas untuk bertarung dengan menjadikan koin perak yang mereka miliki sebagai taruhan. Ingat bang, taruhan itu nggak baik loh bang. Judi, dosa. Oke, lanjut. Di sini Tom menjelaskan dari dalam botol bahwa Lance ini merupakan pengguna sihir garis ganda, seperti yang terlihat di wajahnya. Dan keberadaan mereka itu sendiri di dunia hanyalah 1:100.000, karena orang-orang pada umumnya merupakan pengguna sihir garis tunggal. Dan situasi ini sangat berbahaya untuk Mas. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Mas kesulitan karena Lance menggunakan sihir gravitasi yang sangat kuat. Tapi kemudian Mas berhasil menggoyahkan keseimbangan Lance dengan menarik akar dari bawah tanah. Dari sinilah serangan balik Mas dimulai. Dengan kecepatannya, Mas pun langsung mendekati dan menyerang Lance. Lance pun lalu berniat menjatuhkan botol tempat teman-teman Mas ditawan. Dan dia akan menyerang Mas saat dia berusaha menyelamatkan teman-temannya tersebut. Disinilah kita diperlihatkan alasan kenapa Lance sampai rela melakukan cara licik seperti itu demi mendapatkan koin yang dimiliki oleh Mas. Lance ini ceritanya punya adik perempuan yang bernama Anna, yang sedang sakit, di mana kondisinya itu membuat energi sihirnya hilang secara perlahan. Dan saat seluruh energi sihirnya hilang,
maka Ana harus diserahkan pada pemerintah. Yang kita tahu sendiri ya, kalau orang yang nggak bisa menggunakan sihir, maka orang itu nggak punya hak untuk hidup. Yang parahnya, orang tua Lance ini malah nyalahin Ana yang sakit coy. Jabingan nggak tuh orang tuanya ini? なぜ私たちの力こんな子が。触るな！お前らなんかもう親じゃない！ Karena alasan itulah, Lance ini terobsesi untuk jadi seorang visioner suci agar bisa menyelamatkan adiknya. Pada saat botol dijatuhkan, saat itulah Mas bersiap-siap dan pura-pura menggunakan sihir hamstring untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di dalam botol. Setelah mengambil botol dan kembali ke atas bukit, Mas pun meminta Lance untuk menghentikan pertarungan. Karena dia merasa Lance bukanlah orang yang jahat. Sebab botol yang dibuang Lance hanyalah botol kosong. Mas pun kemudian langsung menggeledah Lance dengan cepat dan mendapatkan botol yang berisi teman-temannya. Lance pun kemudian bertanya pada Mas, kenapa dia menghentikan pertarungan. Padahal jika diteruskan, Mas bisa saja menang dan mendapatkan koin perak yang dimiliki oleh Lance. Tapi setelah mendengar jawaban Mas yang mengingatkan Lance pada dirinya yang dulu, Lance pun luluh dan menghentikan pertarungan. Dia juga memberikan koin perak yang dimilikinya pada Mas karena merasa dirinya lah yang kalah dalam pertarungan kali ini. Di dalam Akademi Sihir Easton terdapat 3 asrama, yaitu Adler, Lang, dan Orca. Ketiga asrama tersebut saling bersaing untuk menjadi yang terbaik, dan Mas dan juga Finn berada di asrama Adler. Di sini Mas sudah berhasil mengumpulkan 3 koin perak, dan jika sudah terkumpul 5 koin perak, itu sama nilainya dengan 1 koin emas. Tiba-tiba, Finn teringat jika mereka itu punya PR yang harus diselesaikan, dan jika mereka tidak menyelesaikannya, maka mereka akan ditandai dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu datanglah Lance membantu Mas dan Finn untuk menyelesaikan PR ilmu ramuan. Pertama-tama, mereka harus membuat tanaman yang bernama mandrake ini berhenti menangis. Yang nantinya, tanaman ini akan dijadikan bahan untuk membuat ramuan. Lance pun memberikan contoh cara untuk melakukannya. Finn yang awalnya gagal melakukannya, dengan sedikit arahan dari Lance, dia pun berhasil membuat tanaman mandrake itu berhenti menangis. Sementara, Mas malah membuat tanaman mandrake itu tambah kencang nangisnya. Dan yang lebih parahnya lagi, tanaman itu malah jadi tambah besar dan juga ganas. Karena nggak bisa diajak kompromi, tanaman itu pun langsung ditempeleng sama Mas dan berhasil dibuat diam. Kok jadi teringat sama masa kecil dulu ya? Setelah berhasil membuat tanaman itu diam, Lance pun mengajari caranya untuk meramu tanaman tersebut. Lalu saat Mas mencoba meramu tanamannya yang asli, karena ada stempel tangannya di situ, ramuannya malah berubah jadi kue sus. Lance yang mengira bahwa Mas hanya bercanda pun kemudian mengajari Mas dengan perlahan, tapi hasilnya tetap saja sama. Di lorong sekolah, saat ada 3 orang murid yang sedang berjalan, tiba-tiba mereka bertabrakan dengan orang berambut merah. Dan karena gerombolan 3 orang ini tengik dan nyolot, si rambut merah ini langsung menghajar mereka dengan instant kill. Lalu kita diperlihatkan sekelompok orang yang memiliki anggapan bahwa
orang-orang yang cocok menjadi penguasa atau pemimpin hanyalah orang yang kuat dan berasal dari keluarga bangsawan. Dan hanya mereka dari asrama Lang lah yang pantas. Mereka juga berniat mencuri koin yang dimiliki murid dari asrama Adler. Keesokan harinya para murid dikumpulkan karena akan diadakan pelajaran luar kelas. Dan kita diperlihatkan si rambut merah ini yang ternyata bernama Dot Barrett. Dia ini ceritanya kurang populer di kalangan perempewi. Jadi, dia ini nggak suka kalau lihat orang yang ganteng. Apalagi kalau lihat orang lagi deket sama perempuan. Kayak Mas yang lagi deket sama Lemon ini. よかったら一緒に。 Alasan si Dot ini ingin menjadi seorang visioner suci dan masuk biro sihir adalah supaya nggak ada lagi cowok ganteng dan keren di dunia ini. Bener-bener alasan yang koplak. Lalu datanglah Pak Guru yang akan membimbing mereka dan menjelaskan bahwa asrama Adler dan Lang akan bekerja sama dalam pelajaran luar kelas. Para siswa diharuskan masuk ke dalam hutan untuk mengalahkan kalajengking dan mengambil batu yang ada di kepala kalajengking tersebut, yang bernilai sama seperti koin perak ataupun perunggu, tergantung dari bentuknya. Saat akan memasuki hutan, Mas pun dihampiri oleh seorang senior yang berambut putih dan langsung menyerang Mas. 無意識のうちに他人を見下してるだろ。 Dia ini bernama Silva dari asrama Lang. Tapi permasalahan ini nggak jadi besar karena langsung ketahuan sama Pak Guru. Lens pun menjelaskan pada Mas jika si Silva ini memang suka bikin onar dan dia ini tinggal kelas. Dia ini nggak dikeluarkan dari sekolah karena dianggap berbakat dalam sihir. 進級差し止め扱いだ。だが魔法使いとしての Hal seperti ini sudah biasa terjadi di asrama Lang. Tapi rupanya Mas ini marah bukan karena dihajar, tapi karena kue susnya yang hampir rusak. Baru saja masuk ke hutan bareng sama Lens, Mas ini udah kesasar dan malah jumpa sama si Dot. Karena si Dot ini bising kali, dia pun langsung ditempeleng oleh Mas. うるさい。 Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang meminta tolong, dan tanpa pikir panjang, Dot pun langsung menolong perempuan tersebut. エクスプロ。女に手出すなんざ。 Lalu perempuan ini bercerita jika dia ini diancam oleh Silva. 実はある男に2年のシルバって人なんですけど。 Setelah itu, tiba-tiba saja mereka bertiga ini diserang oleh Silva. 誰が誰をボコボコにするってあ Dot ini melawan Silva dengan sihir ledakannya, tetapi tidak bisa menembus sihir pertahanan milik Silva, dan malah Dot lah yang kena serangan. マシンガンエクスプラム Sihir milik Silva ini agak susah ditembus ya, kayaknya terbuat dari logam atau lebih tepatnya terbuat dari silver atau perak, sesuai dengan namanya. Kayak gitu sih kayaknya, ini menurut saya ya. Dot pun berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan murid perempuan ini dari Silva. Lalu Silva yang merasa bosan karena menganggap Dot terlalu lemah pun memberikan satu kesempatan, di mana jika Dot mampu bertahan dari 5 serangan Silva, maka dia tidak akan mengganggu murid perempuan itu lagi. Dot pun menerima tawaran tersebut. Namun ternyata bukan hanya Dot saja, tapi Mas juga harus bertahan dari 5 serangan Silva. Karena tidak ingin melibatkan Mas, maka Dot mengambil alih serangan bagian Mas. Intinya Dot ini akan menerima 10 serangan dari Silva. Heroik sekali ya. こいつは俺が突っかかった問題だ。てめえでなんとかする。 Satu persatu serangan Silva pun diterima oleh Dot. Dan saat 10 serangan sudah diterima semua, ternyata si Silva ini nggak ada niat sama sekali untuk menuhin janjinya, dan hanya mempermainkan Dot. お前も逃げてくれ。後のことは俺がなんとかする。 Dan yang lebih parahnya, perempuan yang dari tadi dibelain sama Dot rupanya udah bersekongkol sama Silva untuk menjebak Mas dan juga Dot. Jabingan sekali Anda-anda ini ya. Saat Dot menyuruh Mas untuk kabur dan dia akan mengorbankan dirinya, di saat inilah Mas turun tangan dan mulai menantang Silva. かかってこい、ゴミ野郎。 Di awal pertarungan, Silva merasa dirinya berada di atas angin,
karena menganggap Mas tidak sebanding dengannya dan terus menyerang Mas. Saat Mas mulai serius dan berhasil menyerang Silva, baru kena satu pukulan aja si Silva ini udah langsung muntaber alias muntah berdarah coy. Masih tetap ngotot dan belum nyerah juga, si Silva ini masih aja nyerang Mas dan kena tumbuk lagi dan muntaber lagi coy. Baru nyadar bahwa dia nggak bisa menang, si Silva ini pun kena mental. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu Mas bilang itu masih 2 pukulan dan masih ada 8 pukulan lagi, mendengar itu Silva pun mentalnya jadi tambah down. 10回耐えるんでしょ。格の違い見てみたいな。 Silva pun memikirkan cara untuk kabur dari Mas. Dan tiba-tiba ada monster kalajengking yang datang. Dia pun berencana kabur saat Mas menghadapi monster itu. Namun, rencananya gatot alias gagal total karena Mas mengalahkan monster itu dalam sekejap. Silva pun merasa semakin tidak berguna ketika Mas meminta berhenti bertarung karena merasa kasihan padanya. Sementara si perempuan jabingan ini pasang akting, pura-pura nangis agar dikasihani. ごめんなさい。全部彼の指示なんです。 Namun, Mas yang memegang teguh emansipasi wanita tidak terpengaruh dan langsung mensuplek wanita tersebut. Lalu, Mas pun kembali bertemu dengan Lance, Finn, dan juga Lemon dan menceritakan bahwa dia habis bertarung dengan Silva. Dot pun langsung senang dan kesemsem saat Lemon menanyakan tentang luka yang dideritanya. Tiba-tiba 5 koin perak yang sudah dikumpulkan Mas pun berubah menjadi 1 koin emas. 銀5枚でついにコインが金に。 Lance kemudian mengatakan bahwa asrama Lang yang terdiri dari para bangsawan tidak akan membiarkan murid dari asrama lain masuk ke biro sihir. Oleh karena itu, kelompok murid dari asrama Lang, yaitu Magia Lupus, akan merebut koin emas yang dimiliki murid dari asrama lain. Lance juga berpesan agar Mas berhati-hati dan menghindari asrama Lang. コインを持ってるお前はレアンとの接触は避け。 Baru saja dibilangin Lance, Mas pun langsung tersesat. どこだ次の教室は。 Lalu kita diperlihatkan Silva yang dihukum oleh kelompok Magia Lupus karena gagal merebut koin dari murid asrama Adler, dan malah dialah yang kehilangan koin. Silva pun lalu diubah menjadi boneka kayu oleh pemimpin Magia Lupus yang bernama Abel. でも安心して。 Di saat inilah Mas malah salah masuk ke tempat berkumpulnya semua anggota Magia Lupus, dan tentu saja dengan merusak pintu. 押し戸か引き戸かわからなくてすみません。 Mas pun bertemu dengan pemimpin Magia Lupus yang bernama Abel dan bilang padanya bahwa yang diajaknya bicara hanyalah boneka. 喋りかけてるそれ人形ですけど。 Lalu Abel bertanya pada Mas alasan dia ingin menjadi visioner suci, dan Mas hanya menjawab agar dia bisa hidup damai dengan keluarganya. 素晴らしいね。だけど。 Kemudian Mas balik bertanya pada Abel tentang alasannya ingin menjadi seorang visioner suci. Abel pun menjelaskan alasan dan tujuannya pada Mas. Intinya, jika jadi visioner suci, Abel ingin menerapkan hukum rimba pada kehidupan manusia, di mana yang memiliki kekuatan bebas melakukan apapun pada yang lemah. Karena berbeda pandangan, Abel pun menganggap Mas sebagai musuh dan menyerangnya dengan sihir boneka miliknya. Mas pun dengan mudah menangkisnya sampai boneka itu kembali ke wujud manusianya, yaitu Silva. Lalu saat Mas lengah, dia pun diserang oleh boneka lain milik Abel yang berhasil mengambil koin emas milik Mas. Kemudian, Mas pun nggak sengaja nginjek kepala Silva yang pingsan.
dan langsung pamit pada Abel untuk membawa Silva ke UKS. Sambil berlalu pergi, Mas pun bilang kalau mau sekuat apapun Abel, dirinya tidak akan kalah darinya. Saat Mas sudah pergi, Abel pun terkejut karena yang ada di tangannya bukanlah koin emas milik Mas, melainkan kancing baju milik bonekanya sendiri. Rupanya saat koin emasnya diambil dan dilemparkan pada Abel, Mas pun menggigit kancing baju boneka dan menyemburnya dengan kuat ke arah koin, yang sampai membuat koinnya itu terpental dan kemudian menyedot koin tersebut dengan mulutnya. Luar biasa sekali Mas ini. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Udah kayak iklan pompa air aja. Sedotannya kuat, semburannya kencang. Di ruang UKS, saat tersadar dari pingsannya, Silva pun menanyakan kenapa Mas menyelamatkan dirinya. Dan Mas hanya menjawab, jika berada dalam kesulitan, maka mereka harus saling membantu. Dan Mas pun kemudian pergi. お大事に。お Di kamar Vin dan Mas, terlihat Lance dan juga Dot yang tidak akur. Dan Vin mencoba melerai pertengkaran mereka agar kamarnya tidak rusak. Mas pun kemudian datang dan mengatakan hal yang sama, tapi dia sendiri malah udah ngerusak pintunya coy. Lalu saat mereka berempat berkumpul, datanglah Lemon membawa berita yang gawat. Dan mesum sekali pikiran Anda. Lemon pun menjelaskan jika saat ini asrama Lang adalah pemilik koin emas yang paling banyak. Sementara asrama Orca dan Adler masing-masing hanya memiliki 1 koin emas. Itu karena asrama Lang sudah banyak merebut koin dari asrama lain. Dan jika tidak dihentikan, maka visioner suci tahun ini akan berasal dari asrama Lang. Mereka yang dari asrama Adler pun harus menghentikan asrama Lang karena asrama Orca hanya berfokus pada penelitian. 私たちアドラ寮生がこの事態を阻止しなければいけないということです。 Kemudian, Mas pun menjalani hukumannya karena sudah menghajar Kafil dan mengubur Mang Parman, si wakil kepala sekolah. Hukumannya yaitu membersihkan kandang burung hantu selama 1 minggu. Lance pun datang untuk membantu Mas, dan ketika sedang membersihkan kandang, mereka diserang oleh anggota Magia Lupus, yaitu Olore Andrew, si taring ke-6, dan Ansar Sindri, si taring ke-7. オロル・アンドリューと Ansar Sindri. Mas sendiri langsung ditenggelamkan oleh Olore dan Lance diserang menggunakan shuriken oleh Ansar. Mereka ini datang untuk mengajak Lance dan Mas bertarung untuk mendapatkan koin yang mereka miliki. Sambil tenggelam, Mas pun minta tolong karena dia tidak pernah berenang sama sekali selama hidupnya. Lalu, Olore berubah menjadi ikan hiu dan masuk ke air untuk memburu Mas. 狩りの時間です。 Pertarungan Lance dan Ansar pun berlangsung dengan tidak seimbang, karena Lance tidak ingin para burung hantu terkena dampak dari serangan sihirnya. Namun, Ansar yang merasa Lance lebih lemah darinya terus saja mengejek dan menghajarnya. 後ろのフクロウさんたちが。 Tanpa Ansar sadari, Lance sudah berhasil memancing dan memindahkan para burung hantu, sehingga Lance dapat dengan mudah menghajar dan mengalahkan Ansar. なんだこの違和感は。グラビオだ。最初の魔法で小屋にかけてあったスコフクロウを呼び寄せた。この魔法は俺の最も。グラビオ。風船のはずなのに圧倒的な力の差。 Di sisi lain, kita diperlihatkan pertarungan Mas dan Olore, di mana Olore langsung dibuat sangat terkejut dan takut melihat Mas yang ternyata bisa berenang dengan sangat cepat. 今何かがものすごい勢いで横切ったようなこと言ってませんでした。これが狩られる側の気持ち。 Kemudian Olore mengeluarkan sihir terkuatnya dan berubah menjadi monster hiu raksasa. Namun,
Belum sempat berbuat apa-apa, Mas sudah berenang dengan sangat cepat dan menabrak Olore dengan sangat brutal. Yatta ka? Akhirnya, Mas dan Lance pun berhasil mengalahkan anggota Magia Lupus dan mendapatkan koin emas mereka. Lalu datanglah anggota Magia Lupus bertopeng yang mengejutkan Mas dan Lance karena dia ini dapat bergerak dengan sangat cepat dan membuat Lance tidak bisa menggunakan sihirnya. Tsukaenai. Dia bilang kalau dia ini hanya ingin menjemput teman-temannya. Namun, Mas langsung berusaha menyerangnya karena dianggap menyeramkan. Pria bertopeng ini pun menghindari serangan Mas dengan mudah. Dan langsung membawa teman-temannya pergi. Namun, ternyata serangan Mas tersebut membuat topeng pria ini retak. Kemudian Magia Lupus menyerang asrama Orca untuk merebut koin emas yang dimiliki oleh murid yang bernama Rhodes Imus. Dan pria bertopeng ini pun dengan mudah mengalahkan dan merebut koin emas miliknya. Sementara di dapur asrama, saat Lance dan juga Mas sedang membuat kue sus sambil berencana untuk melacak keberadaan Magia Lupus dan merebut koin mereka, saat itulah Lemon tiba-tiba datang membawa berita bahwa senior Tom dan banyak murid lain yang tiba-tiba sakit karena kehabisan energi sihir tanpa diketahui penyebabnya. Lance pun curiga ini adalah ulah dari Magia Lupus. Lemon kemudian memberikan boneka kue sus pada Mas sebagai jimat keberuntungan dan berpesan agar Mas berhati-hati. Tapi pikiran Lemon ini malah kemana-mana, coy. Dasar mesum Anda ini. Malam harinya, Mas, Lance, Dot, dan juga Finn pergi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada murid-murid asrama Adler. Dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Lemon yang tiba-tiba berubah menjadi boneka kayu. Woi, uso daro. Tapi Dot yang konyol ini malah mimisan karena menganggap Lemon yang menjadi boneka tanpa mata itu tetap cantik katanya. Lalu mereka pun mengikuti Lemon yang tiba-tiba saja menghilang dan Lance menemukan adanya gerbang sihir namun tidak bisa membukanya. Dot pun menyerang pintu tersebut menggunakan sihirnya dan tetap saja gagal. Lalu Mas pun tiba-tiba datang membawa patung kesatria dan mencungkil pintu tersebut menggunakan pedangnya. Dibuat kayak linggis pedangnya sama Wak ini ya. Mereka kemudian masuk ke ruang bawah tanah tersebut dan bertemu dengan seseorang dari asrama Lang yang merupakan utusan dari taring ketiga Magia Lupus. Kita panggil saja kawan ini dengan sebutan Kacung karena nggak tahu namanya siapa dan dia juga ini cuma orang suruhan. Dot pun maju untuk menghadapi Kacung karena dia tidak menyukai wajah tampannya. Alasan pribadi rupanya, cok. Scan pun beralih ke Biro Sihir. Di sini, Pak Capsek Walberg dipanggil oleh petinggi Biro Sihir karena ada masalah yang kelihatannya sangat serius, yaitu kaburnya 6 orang penjahat terpidana mati dari penjara. Mereka juga membunuh para penjaga dalam prosesnya. Dan mereka ini dibantu oleh seseorang yang bernama Innocent Zero, yang nampaknya Innocent Zero ini merupakan orang yang sangat berbahaya. Kembali ke pertarungan Dot dan si Kacung. Dot yang menyerang Kacung ternyata serangannya dapat ditangkis dengan mudah. Lalu, Dot mengeluarkan sihir yang mengelilingi Kacung yang diklaim memiliki daya ledak 5 kali lebih kuat. Si Kacung ini beranggapan selama dia tidak menginjaknya, maka dia tidak akan terkena sihir ledakan milik Dot. Kacung kemudian langsung menyerang Dot dengan sihir mawar berduri miliknya. Dan saat akan menghempaskan Dot ke lantai, saat inilah salah satu sihir ledakan milik Dot aktif dan meledak sampai membuat tongkat sihir si Kacung rusak.
Rupanya sihir milik Dot yang mengelilingi si kacung ini bukanlah ranjau, tetapi bom waktu. Dan Dot langsung mengaktifkan sisa sihirnya yang mengelilingi kacung dan mengalahkannya. Dasar si kacung ini, udah kalah aja masih pasang pose so-oke. Setelah berhasil mengalahkan si kacung, tiba-tiba saja lantai yang mereka pijak berubah menjadi lumpur dan menenggelamkan mereka berempat. Lalu, mereka ini berpindah tempat dan dipertemukan dengan musuh yang baru. Lance dipertemukan dengan taring ketiga magia lupus yang bernama Red Medal. Dot dan Finn dipertemukan dengan taring kelima Love Cute dan taring keempat Milo Genius. Sementara Mas dipertemukan dengan penyihir bertopeng yang rupanya adalah taring kedua magia lupus yang bernama Abyss Razor. Abyss Razor ini pun langsung tahu kalau Mas ini tidak bisa menggunakan sihir. Dia juga mengatakan pada Mas, jika sama seperti Mas, keberadaan dirinya juga dibenci di dunia yang dipenuhi dengan sihir ini. Kita diperlihatkan pertarungan Lance melawan Red Medal. Di sini, Lance terlihat kesulitan karena Red ini bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi lumpur. Sehingga serangan gravitasi milik Lance yang menghempaskan musuh ke lantai atau ke tembok tidak berdampak apa-apa padanya. Red kemudian mengajak Lance untuk bergabung dengan magia lupus agar Lance bisa menjadi lebih kuat di lingkungan dan fasilitas asrama Lang yang hebat. Tapi Lance menolaknya karena menganggap kekuatan keyakinannya itu lebih kuat. Lance pun menyerang Red dengan sihir gravitasinya yang diarahkan ke dinding dan diikuti oleh tembakan reruntuhan bangunan dan berhasil melukai Red. Di saat merasa dirinya terdesak, Red pun meminum cairan yang bisa meningkatkan energi sihir yang dibuat dengan mencuri atau mengekstrak sihir milik murid lain. Dia mengatakan dengan bangga kalau cuma murid magia lupus yang bisa mendapatkan cairan ini. Make barang hasil maling kok bangga bang. Lalu, Red ini mengeluarkan sihir terkuatnya, yaitu sihir level 2 yang mengubah sihir lumpur miliknya menjadi iblis lumpur dan menyerang Lance. Di sini kita diperlihatkan alasan Red ini sangat terobsesi dengan kekuatan, yaitu agar mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang menilai sesuatu melalui kekuatan dan pencapaian. Lance pun kemudian juga mengeluarkan sihir level 2 miliknya yang berupa tiang penyiksaan, di mana setiap tiang memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga membuat iblis lumpur milik Red hancur berkeping-keping. Red yang sihir terkuatnya sudah dikalahkan pun merasa dirinya tidak bernilai dan tidak berguna. Namun, Lance yang merasa jika perlakuan keluarga Red ini tidak jauh beda dengannya, dia mengatakan bahwa meski dia tidak menyukai ucapan dan tindakan Red, tapi Lance mengakui kerja kerasnya. Red pun sadar karena baru kali ini ada orang yang mengakui usaha dan kerja kerasnya. Kita beralih ke pertarungan Mas melawan Abyss Razor. Saat Mas menyerang Abyss, serangan Mas bisa ditangkis olehnya. Dan saat Abyss menyerang balik Mas menggunakan pedangnya dengan gerakan yang sangat cepat, dia pun berhasil melukai Mas. Sihir Abyss di sini adalah sihir percepatan yang membuat dirinya dapat bergerak dengan sangat cepat. Untuk membuat Mas bertarung dengan serius, Abyss menunjukkan kondisi Lemon yang saat ini energi sihirnya sedang diserap dan dalam 30 menit ke depan, Lemon akan kehilangan kemampuannya untuk menggunakan sihir. Mas pun bertarung dengan lebih serius dan Abyss menyerangnya secara bertubi-tubi. Kemudian, saat Abyss menikam perut Mas, dia pun tidak dapat mencabut pedangnya. Dan Mas pun langsung laga kambing sama Abyss sampai topengnya hancur.
Saat melihat mata Abyss, Mas bertanya tentang mata itu. Abyss pun menjelaskan bahwa itu adalah Evil Eye, yaitu mata iblis yang membuat orang yang dilihatnya tidak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Sehingga di dunia yang penuh dengan sihir ini, keberadaan Abyss tidak diharapkan, bahkan oleh orang tuanya sendiri yang tega sampai mencoba untuk membunuhnya. Abyss pun melanjutkan serangannya dengan mengaktifkan sihir percepatan level 2 miliknya, dan terbentuklah sebuah ruangan yang membuat pergerakan Mas menjadi lebih lambat, sedangkan pergerakan Abyss menjadi lebih cepat. Intinya kecepatan Mas itu di nerf dan kecepatan Abyss itu di buff lah ya. Abyss kemudian lanjut menyerang Mas dengan pergerakannya yang sangat cepat. Mas dengan insting bertarungnya kemudian langsung memukul lantai dan membatasi ruang gerak Abyss, sehingga dia bisa menyerang dan mematahkan pedang Abyss. Tak hanya sampai di situ, ketika Abyss berniat untuk mundur, Mas pun langsung menginjak kakinya dan meninju Abyss sampai terpental sehingga membuat sihir level 2-nya hancur. Abyss yang belum menyerah pun kembali mencoba menyerang Mas, tetapi langsung ditahan dan langsung kena ulti oleh Mas. Kemudian Mas mengatakan pada Abyss bahwa dia ingin menjadi temannya dan berkata bahwa perlakuannya tidak akan berubah meski Abyss memiliki mata iblis sekalipun. Lalu Mas pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Lemon. Sekilas kita diperlihatkan seseorang yang berambut belang kayak Finn diutus oleh bapak kepala sekolah untuk menuju ruangan bawah tanah. Kita ke pertarungan Dot dan Finn melawan taring keempat dan kelima Magia Lupus. Tapi tiba-tiba saja Milo si taring keempat pergi begitu saja, dan hanya Love si taring kelima sajalah yang akan melawan Dot dan juga Finn. Sebelum bertarung, Love ini bertanya pada Dot dan Finn apakah dia ini imut. Lalu Dot malah menjawab kalau dia udah punya perempuan yang dia sukai, yaitu Lemon, dan dia minta maaf. Benar-benar percakapan dua orang aneh yang gak nyambung ini. Love yang kesal pun kemudian menyerang Dot dengan sihir angin miliknya. Dot pun menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan penyihir garis ganda, dan terkena serangan angin milik Love. Kemudian, Love ini mengatakan bahwa Milo si taring keempat yang pergi tadi sedang mengumpulkan sihir dan dalam 30 menit dia akan menggunakan sihirnya untuk mengubah Mas menjadi batu karena Mas lah yang membuka pintu saat masuk ke ruangan bawah tanah. Mendengar hal itu, Dot yang sedang terkurung dalam sihir angin pun terbayang ucapan kakaknya yang berpesan jika nanti Dot punya teman sejati, maka jangan mengkhianati temannya tersebut. Dot pun mengingat Mas yang marah saat melihat dirinya dihajar saat melawan Silva. Sementara dirinya malah ketakutan saat Mas berada dalam bahaya. Lalu ketika Love akan menyerang Finn, Dot berhasil menghancurkan sihir angin milik Love setelah membangkitkan kekuatan tersembunyi miliknya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang lahir dengan tanda salib pelindung di jidatnya. Lalu ketika sedang marah, maka energi sihirnya akan meningkat. Dan saat Dot akan mengakhiri pertarungan dengan sihirnya, rupanya dia hanya menyerang area di sekitar Love, karena dia tidak suka menyakiti wanita dan hanya menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba saja, Milo si taring keempat ini balik lagi dan mendadak menyerang Finn. Dot yang menyadarinya pun langsung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Finn. Dan saat mereka berdua terdesak karena akan diserang oleh Milo, tiba-tiba saja Milo pun terkena serangan tusukan pedang. Untungnya nggak sampai tertusuk sampai bolong maksudnya. Dan yang menyerang Milo itu rupanya adalah Rain Ames, yang adalah seorang visioner suci dan juga penyihir andalan dari asrama Adler. Milo yang sudah tersudut pun meminta pengampunan pada Rain.
Tapi Rain yang nggak punya kasihan sama seonggok manusia licik kayak Milo ini, dia terus saja menghajarnya. Dot yang takut ini pun dibuat kaget saat Finn memanggil Rain dengan sebutan kakak. 容赦ねえ。兄様。 Selesai dengan Milo, Rain ini meneruskan penelusurannya yang ternyata tujuannya datang ke ruangan bawah tanah adalah untuk mencari anak buah Innocent Zero yang sedang bersembunyi. 急いで。 Dalam pencariannya, Rain ini bertemu dengan Mas. Mengira jika Mas ini adalah salah satu anak buah Innocent Zero, Rain pun mengeluarkan laba-laba sihir untuk mengukur energi sihir Mas. 俺様は今まで何千もの魔法使いの魔力を測ってきた雲。 Namun, laba-laba itu malah bingung sendiri karena hasilnya adalah 0. Rain pun kemudian menyerang Mas. パルチザン。ウチザン。 Dan setelah semua serangannya digagalkan oleh Mas, Rain menanyakan namanya. Setelahnya, Rain pun meminta maaf dan memberikan sapu tangan sihir untuk mengobati luka di tubuh Mas. Karena rupanya, Mas ini adalah orang yang harus dijaga oleh Rain atas perintah kepala sekolah. ぜひレイン君に面倒を見てもらいたい。 Kita di sini mengetahui dari Rain bahwa bagi seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir seperti Mas, jika ingin menjadi seorang visioner suci, maka harus menjadi lebih kuat dari penyihir manapun. Mas pun akhirnya sampai di depan pintu ruangan di mana Abel berada. Dan saat ingin masuk dan mengetuk pintu, Mas pun langsung merusak pintu tersebut. Saat bertemu dengan Mas, Abel terkesan karena dia berhasil mengalahkan Abyss dan berhasil mengatasi Evil Eyes milik Abyss. 目に対応できる学生がレイン以外にもいたなんてさ。 Abel kemudian kembali menyampaikan tujuannya yang ingin menetapkan hukum rimba. Dan karena Mas tetap tidak sepaham dengannya, Abel pun langsung menyerang Mas dengan boneka sihir miliknya. Mas yang langsung menyerang boneka milik Abel pun sadar bahwa di dalam boneka tersebut terdapat zat asam yang sangat berbahaya. Dan Mas langsung ganti strategi pakai jurus main bowling. Dan saat serangan boneka selanjutnya datang, Mas seketika langsung menghancurkan para boneka tersebut yang membuat Abel cukup terkejut. Tiba-tiba saja tubuh Mas bergerak sendiri. Rupanya itu adalah sihir benang pengendali boneka milik Abel. Dan saat Mas sudah berhasil terlepas, Abel melanjutkan serangannya menggunakan Finn yang sudah diubah menjadi boneka. フィン君。 Mas yang nggak mau menyerang dan melukai Finn pun hanya bisa menerima serangan darinya. Tapi yang rusak duluan malah senjatanya, Cok. Lalu Mas mengeluarkan koin emas miliknya dan pura-pura akan menyerahkannya pada Abel. Padahal, dia hanya menggunakan koin tersebut seperti bumerang untuk memotong benang sihir yang mengendalikan Finn dan mengubah Finn kembali ke wujud manusianya. Abel yang kesal ini pun langsung mengeluarkan sihir benang pengendali miliknya untuk mengendalikan tubuh Mas. Tetapi Mas bisa mengungguli kekuatan benang Abel sampai membuat jari-jari Abel terkilir dan berhasil melukai Abel. 無駄だよ。人間の力では抵抗できない。 Belum mau kalah, Abel pun seketika langsung mengubah Mas menjadi boneka. Dan saat akan mengambil koin milik Mas, Abel malah mengambil kue sus. なんだこれは。 Karena Mas ini candu sekali sama kue sus, walaupun udah jadi boneka, dia ini refleks dan langsung menyerang Abel, yang seketika mengembalikannya ke wujud manusia. Ternyata sihir Abel di sini hanya mengubah tampilan luar seseorang aja yang jadi boneka, tapi bagian dalamnya tetap manusia. Jadi meskipun kehilangan kesadaran waktu jadi boneka, tetapi otot di tubuh tetap terhubung dengan tulang belakang, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan gerakan refleks. Abel yang tersudut pun mengeluarkan sihir terkuatnya dengan menggunakan sihir yang diserap dari murid lain, yaitu sihir level 2 miliknya berupa boneka raksasa berkepala 3, bukan kaki 3 ya.
Boneka raksasa tersebut bernama Harm Puppet, dan boneka ini punya kemampuan untuk mengubah orang yang terkena tali sihir menjadi boneka. Namun, Mas dengan mudahnya merobek tali sihir sebelum tubuhnya berubah menjadi boneka, dan kemudian langsung menghancurkan Harm Puppet milik Abel. Tak cukup sampai di situ, Mas ini lanjut menyerang Abel pakai jurus Smackdown dengan lantai sebagai matrasnya. Saat sudah kalah inilah kita mengetahui alasan Abel sangat membenci orang kelas bawah atau orang lemah, yaitu karena ibunya ini tewas ditikam saat membagikan bantuan makanan untuk orang-orang susah. 身分が低い者に対して分け隔てなく接していた。 Mas pun lalu berkata bahwa Abel ini tidak terlalu jahat karena dia melakukan semua ini demi ibunya. 君もお母さんのためってことだからあんま悪い人じゃないんですね。 Dan Abel yang merasa sudah kalah pun kemudian mengembalikan semua orang yang sudah diubah menjadi boneka kembali ke wujud semula, termasuk Lemon. Mas pun merayakan kemenangan bersama teman-temannya. Yang di situ juga ada Dot yang entah datang dari mana dengan wajah yang mendem kayak gitu. Di lain sisi kita diperlihatkan Lance yang bertemu dengan Rain, dan di sini Rain langsung menyerang Lance karena rupanya itu adalah anak buah Innocent Zero yang sedang menyamar. Dia bernama Selwar. Dia di sini bertujuan untuk mencari sesuatu dan menyelesaikan urusannya dengan Abel karena telah gagal mendapatkan apa yang dicari oleh Selwar. Saat Rain akan mengejar Selwar, dia pun dihadang oleh John Pierre si penyihir alat makan, karena sihirnya itu berupa garpu dan pisau ya. Sementara Selwar lanjut mencari keberadaan Abel. あいつらでは太刀打ちできない。 Mas yang sedang merayakan kemenangan dengan teman-temannya pun tiba-tiba permisi karena dia ingin ke toilet. Dan di saat Mas pergi inilah Selwar pun datang dan langsung berusaha membunuh Abel karena telah gagal mendapatkan apa yang dicari oleh Selwar. Tapi serangan Selwar ini terhenti saat Mas datang dan menyemburkan kue sus saat dia bersin. Tiba-tiba saja Selwar ini merasa sakit kepala saat bertemu dengan Mas. Dan dia merasa bahwa Mas adalah orang yang sedang dicarinya. Tapi dia masih ragu. こいつが我々が探していたSelwar lalu melanjutkan serangannya untuk membunuh Abel. Tetapi Abyss tiba-tiba muncul mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Abel. Untungnya serangan Selwar ini tidak fatal. Karena Mas melemparkan batu kecil untuk mengubah arah serangannya. Mas pun memberikan sapu tangan sihir pemberian Rain pada Abel untuk membantu menyembuhkan luka pada Abyss. Mas yang marah pun menyerang Selwar menggunakan pecahan batu lantai, namun berhasil dihentikan olehnya. Pertarungan pun berlanjut, tapi karena perbedaan kekuatan dan serangan Selwar yang bertubi-tubi, Mas pun tidak bisa menyerang dan hanya bisa bertahan saja. Abel yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menanyakan kenapa Abyss mengorbankan dirinya. Lalu Mas pun menjawab bahwa Abyss ini rela mengorbankan dirinya demi Abel karena selama ini di saat semua orang, bahkan orang tuanya sendiri membencinya, hanya Abel saja yang membutuhkan Abyss, walaupun hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dot ini sendiri di sini sebenarnya ingin membantu Mas. Tetapi jika dia meninggalkan Lemon dan Finn, maka mereka ini bisa bahaya karena mereka ini beban keluarga, cok. Bisa-bisa mereka ini yang diserang sama Selwar. Saat Mas terdesak karena serangan Selwar, tiba-tiba saja Abel membantu Mas dengan sihir level 2 miliknya. Dan setelah bekerja sama, mereka pun berhasil menyerang Selwar meskipun hanya mengenai lapisan kulit pelindungnya saja. Carbo Heavy Rain.
Selwar pun mengakui kemampuan Mas, karena baru dialah yang berhasil menghancurkan lapisan kulit pelindungnya. Dia pun kemudian mengeluarkan cermin sihir untuk melawan Mas dengan harapan sihir yang dikeluarkan Mas nantinya akan terpantul dan kembali mengenai dirinya sendiri. Tapi Mas dengan mudahnya menyerang Selwar dan menendangnya sampai cermin tersebut pecah. Sekaligus membuat semua orang terkejut dan menyadari bahwa Mas ini tidak bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba di tangan Selwar ini muncul sebuah tanda setelah dia bersentuhan dengan Mas, dan dia pun langsung pamit karena katanya ada urusan mendadak. Lalu setelah Selwar pergi, Abel segera membawa Abyss menuju ruang UKS untuk mengobati lukanya. Abel pun berterima kasih pada Mas karena berkat sapu tangan sihir pemberiannya, keadaan Abyss sudah tidak terlalu berbahaya, dan suatu saat nanti dia akan membalas kebaikan Mas. Kemudian, Finn, Dot, dan Lemon pun sepakat jika mereka akan merahasiakan kondisi Mas yang tidak bisa menggunakan sihir. Akan tetapi ada seorang murid yang tadinya pingsan setelah dikembalikan dari wujud boneka mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya dan akan melaporkan Mas pada guru. Cepu sekali Anda ini. Di suatu tempat kita diperlihatkan Selwar yang sedang laporan sama ayahnya. Kemungkinan ayahnya ini Inesun Zero ini kayaknya. Dia melaporkan jika dia sudah berhasil menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Dan sang ayah pun menyuruh Selwar untuk menangkapnya, agar keinginan sang ayah selama ini dapat terwujud. Oke kawan-kawan, sekian dulu alur cerita anime Muscle Season 1. Karena season 2-nya baru akan rilis awal tahun 2024 mendatang. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.